disampaikan ke stakeholders ya. Ini nanti di modul saya lupa modul berapa, itu nanti ada namanya siklus akuntansi. Nanti lebih detail apa aja yang harus dilakukan ketika melakukan pencatatan akuntansi. Ini tadi ada yang barusan datang, sebentar. Iya, enggak apa-apa. Ini siapa ya yang pakai nama pengantar akuntansi lagi? Mas Oh ya, kalau misalnya ada yang nggak mengerti bisa langsung tanya ya. Apa langsung tanya. Kalau misalnya saya neranginnya kecepatan juga bilang. Sebentar, ini yang pakai pengantar akuntansi lagi siapa ya? Halo? Oke. Mbak nanti tolong bilang ya siapa, biar bisa saya absen. Oke, kita lanjut dulu. Di sini tadi stakeholders ada dua kan, internal sama eksternal. Kalau internal itu berarti ada dalam perusahaan. Contohnya adalah manajemen perusahaan sama karyawan perusahaan. Kira-kira kenapa kok dua ini perlu tahu laporan akuntansi? Untuk mereka gunakan sebagai apa kira-kira dua ini? Manajemen perusahaan sama karyawan perusahaan, kenapa kok membutuhkan laporan akuntansi? Dengar suara saya kan? Oke. Perkembangan apa, Mbak? Untuk mengatur keluar masuknya keuangan terukur dokumen. Oke. Jadi kalau untuk manajemen sebenarnya nggak hanya untuk pengen tahu keluar masuknya keuangan ya, tapi benar kata Mbak siapa tadi, Mbak Sri, untuk tahu gimana perusahaan, kondisi perusahaan secara umum. Jadi kalau misalnya tahun ini perusahaan rugi, nah gimana caranya tahun depan bisa meningkatkan kinerja, terus akhirnya nggak rugi lagi. Itu gunanya untuk manajemen perusahaan kan, karena manajemen perusahaan kan mengatur gimana kerjanya perusahaan kan. Nah tapi kalau untuk karyawan, kadang-kadang sekarang kan sering pernah dengar nggak kalau karyawan bisa dapat bonus kalau misalnya bisa mencapai target sekian. Nah itu perlu tahu dari laporan akuntansi. Jadi intinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Laporan akuntansi digunakan untuk internal user, itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oke. Nah, kalau untuk external user, kira-kira untuk apa? Kalau untuk investor. Kalau investor itu siapa sih? Yang bisa disebut investor itu siapa? Penanam modal. Kira-kira penanam modal buat apa kok dia perlu tahu laporan akuntansi sebuah perusahaan? Fungsinya buat apa? Tidak mau rugi. Transparan, dia tahu rugi. Tuh. Oke, jadi kalau untuk investor, benar, biar tahu kalau misalnya kinerja perusahaan itu bagus, dia mau menanamkan modal di situ. Kayak misalnya mbak-mbak sama mas-mas beli sahamnya perusahaan, nah itu kan termasuk investor, salah satu jenis investasi kan di situ.
kayak biar tahu gimana kinerja perusahaan itu kira-kira bagus apa enggak. Kalau memang bagus, biasanya investor mau menanamkan modal di perusahaan itu. Oke. Nah, kalau untuk kreditor, kira-kira fungsinya apa? Kreditor pemberian pinjaman. Oke. Jadi kalau untuk kreditor biar tahu perusahaan ini kira-kira bisa dilihat jumlah kreditnya berapa, punya utang apa aja, kira-kira mereka bayarnya tepat waktu atau enggak, itu kan bisa dilihat dari laporan keuangan. Jadi kalau memang misalnya tren perusahaan itu bagus ketika melunasi hutang, otomatis kreditor nggak segan-segan untuk memberi pinjaman. Nah, kalau untuk konsumen, kenapa kok kira-kira konsumen pengen tahu laporan keuangannya perusahaan? Kalau untuk konsumen, kenapa kok pengen tahu laporan akuntansi? Ada yang tahu? Mbak-mbak sama mas-mas peduli nggak laporan keuangan di perusahaan itu kayak gimana? Kenapa kok mewek? Kepercayaan terhadap produk perusahaan bisa. Yang lain ada yang mau kasih pendapat? Udah nggak ada ya. Bisa kalau untuk konsumen, bisa untuk supaya konsumen percaya sama perusahaan, kira-kira perusahaan itu melaporkan keuangannya transparan atau enggak, ada kecurangan atau enggak. Itu kan mempengaruhi juga, nanti kan bisa mempengaruhi image perusahaan. Kalau misalnya ada berita perusahaan ini pelaporan akuntansinya ada yang nggak benar, nah nanti kan otomatis wah perusahaan ini nggak bagus, konsumen jadi nggak percaya, nggak pengen beli produknya, seperti itu. Oke. Kalau pemerintah ini biar tahu kan, setiap kita mendirikan perusahaan kan nggak mungkin langsung jebul ada perusahaan ini gitu, pasti ada izinnya. Nah itu perusahaan harus mengikuti aturan pemerintah setempat. Kalaupun misalnya kita mau mengembangkan usaha kita ke luar negeri, kan nggak bisa seenaknya kita mau buka usaha di luar negeri, kan harus ada izin dari pemerintah setempat juga. Oleh karena itu pemerintah dari laporan keuangan perusahaan kan bisa tahu kira-kira perusahaan ini bagus atau benar atau enggak dalam menjalankan kinerjanya, itu gunanya. Oke, jadi jangan lupa stakeholders itu ada dua, internal sama eksternal. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Oke. Nah, spesialisasi dalam akuntansi di sini ada dua, akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Sebenarnya nggak dua tok deh kayaknya. Ada yang lain, banyak. Nah, iya, ini sama kayak yang tadi, tahap pengantar akuntansi. Ini Mbak apa Mas ya? Namanya siapa? Kalau untuk akuntansi keuangan itu yang akan kita pelajari di sini di pengantar akuntansi. Nah, kalau untuk lebih detailnya akuntansi manajemen nanti ada di semester 6 kalau nggak salah. Bisa dipelajari lebih detail, cuman di sini nanti kita juga dapat akuntansi manajemen penjelasannya, tapi nggak sedetail nanti di semester 6. Nah, di sini kalau untuk akuntansi keuangan itu pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Nah, sedangkan kalau akuntansi manajemen itu berkaitan dengan pengambilan keputusan atas berbagai alternatif tindakan. Jadi, kalau akuntansi manajemen itu lebih kepada
untuk perusahaan sendiri. Jadi